Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami ingin mengangkat pujian bagi nama-Mu. Haleluya. Mari bertepuk bagi Allah, kita come on. Setiap kali ini, when faith is lost and my hope exhausted, You will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, You're enough for me. Katakan, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking now like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking now like an echo, echo in my soul. It never ceases. You keep repeating promises to me. No, there's no stopping what You have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, You're enough for me. Katakan dengan segenap hatimu. Let's go. Not giving up. 'Cause You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking now like an echo. Your love is holding on and it won't let go. Lord Jesus, feel it breaking now like an echo, echo in my soul. Katakan, when my mind says I'm not good enough, God, You're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Come on, church. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Lord. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia dalam hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Thank you Lord. Allah penolong kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kau
tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau di atas segalanya. Yes, Kaulah Raja kami, Kau yang menopang hidup kami, Kau menolong hidup kami. Kau bisahkan hidup kami, Kau bisahkan hidup kami. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. And I love you, Jesus, I love you. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. And I love you, because you first loved me. Oh, and I love you, Jesus, I love you. And I love you, because you first loved me. Oh, and I love you, Jesus, I love you. Yes, we love you, Lord. And I love you, because you first loved me. Oh, and I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you.
keseronokan tanpa merasakan bahawa kita harus upgrade diri kita untuk kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan rohani kita. Okay. Seperti mana yang diingatkan Paulus di dalam slide yang seterusnya, di mana yang mengatakan bahawa Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah akan pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Semakin kita upgrade diri kita dan memperbaiki diri kita, semakin kita mampu untuk membezakan yang mana berasal dari Allah dan yang mana tidak. Yang mana baik untuk diri kita dan yang mana mendatangkan keburukan bagi kita. Semakin besar usaha kita untuk terus menjadi lebih baik dari hari ke hari, semakin kita menyerupai Kristus. Semakin kita menyerupai pribadi Yesus. Kita harus ingat bahawa membaca saja tidak cukup. Kita firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup adalah sebuah proses. Dan alangkah baiknya jika proses tersebut kita isikan dengan segala sesuatu yang menuju ke arah Tuhan. Dan kita sering upgrade segala hal untuk hal-hal yang baik dan benar yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ada perkataan latih di sana. Di mana ianya membicarakan mengenai sebuah proses, iaitu sebuah proses kesinambungan untuk mencapai level atau tingkat pencapaian. Dipendekkan, adalah penting bagi kita untuk terus upgrade diri kita menuju ke arah yang lebih baik dan terus berusaha bersungguh-sungguh untuk lebih lagi menyenangkan Tuhan. Kita mau membuka hati kita untuk terus belajar. Untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ramai mengatakan adalah tidak mudah untuk tidak mau diubah dan berubah. Dengan fikiran negatif sedemikian, ianya tidak akan membawa kita ke mana-mana pun. Kita akan sering berada di tahap yang sama. Kita berada di zon yang selesa dan tidak mahu bergerak keluar dari zon sekarang. Jadi akhirnya kita memperhatikan orang lain di upgrade level mereka dan menikmati hasil usaha mereka. Kita melihat ramai yang berbuah menghasilkan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga dengan orang di sekeliling kita. Kita melihat ramai teman-teman yang naik pangkat, yang naik gaji, kehidupan mereka lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi kita hanya memperhatikan sebab kita tidak mau di-upgrade. Ketika kita berubah, bukan disebabkan oleh diri kita sendiri, tetapi Allah yang merubah diri kita. Akan tetapi itu bergantung dari diri. Di sini saya akan berkongsi ada dua hal. Mengapa kita perlu upgrade? Hal yang pertama adalah kenapa kita perlu upgrade adalah supaya kita dapat melihat dari perspektif yang berbeza. Di dalam Matius 25:15 hingga 30 mengatakan, ini yang saya sudah simpulkan ya. Orang yang mendapat 5 dan 2 talenta mahu mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Manakala yang mendapat 1 talenta tidak mahu mengembangkannya kerana dia melihat tuannya sebagai manusia yang tidak adil. Bila kita upgrade diri kita, kita akan melihat segala sesuatu yang terjadi baik dari kehidupan harian kita, dari kehidupan rohani kita, dari perspektif yang sangat berbeza dan mematangkan. Kita tidak akan mempunyai pola fikir yang negatif, tetapi bersangka baik akan setiap hal yang terjadi. Mempunyai maksud yang baik di dalam diri kita. Kita harus menjadi seperti penerima 5 dan 2 talenta tersebut, di mana mereka melipat dan menyenangkan hati Tuhan. Kerana mereka percaya, Tuhan mahu mereka memperbanyakkan lagi talenta yang sedia ada. Janganlah kita menjadi seperti orang yang menerima 1 talenta dengan merasakan diri sangat berkurangan dan membiarkan diri berada di dalam comfort zone, tanpa ada keinginan untuk melipat kali gandakan apa yang dia miliki, dan sebaliknya dia marahkan Tuhan, kenapa hanya beri dia 1 talenta. Cara kita memandang kehidupan kita membentuk kehidupan kita.
Okay, bagaimana kita mendefinisikan kehidupan kita, bagaimana kita menentukan masa depan kita. Perspektif ini akan mempengaruhi cara kita memanfaatkan waktu, macam mana kita membelanjakan wang, menggunakan talenta, menilai sesuatu perhubungan dan sebagainya. Ya, perkara baik atau buruk itu tergantung dari sudut pandang kita. Ya, masalah boleh saja menjadi buruk tetapi boleh juga akan memberikan satu kebaikan. Okay, itu bergantung dari perspektif mana seluruh rancangan hidup ini dengan kacamata kita sendiri. Ya, hanya Allah yang dapat. Okay, dari sudut pandang Allah, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya adalah untuk demi kemuliaan Dia. Ya, itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah mengapa kita perlu di-upgrade adalah untuk melakukan lebih banyak hal. Okay, di dalam Matius 25, 27 dan hingga 29 mengatakan, kerana itu, sudahlah seharusnya wang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikannya kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kerana setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa juga yang ada padanya akan diambil padanya. Okay? Orang yang sentiasa upgrade dirinya mengerjakan segala sesuatu kerana dia expert, dia mempunyai pengetahuan dalam hal tersebut. Kita pasti tidak akan membiarkan orang yang tidak ada pengetahuan atau pengalaman untuk mengerjakan sesuatu perkara. Mungkin ada, tetapi hasilnya pasti tidak seperti yang kita inginkan. Okay? Orang Kristian atau orang yang percaya adalah mereka yang dapat melakukan segala sesuatu melalui Tuhan. Okay, saat mereka andalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup di dalam kekalahan, hidup tanpa kuasa. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita adalah pribadi yang lebih dari pemenang. Ya, dan bagaimanakah cara untuk kita harus upgrade diri? Okay, ada 3 hal. Okay, bagaimana kita harus 3 cara bagaimana kita harus upgrade diri. Okay, yang pertama adalah kita harus punya hati yang siap untuk di-upgrade. Okay, di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari tindakan pertama adalah kita perlu siap untuk di-upgrade. Okay, memiliki kemahuan untuk di-upgrade. Okay, semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita di-upgrade. Okay, dalam segala hal, kan, kita harus melakukan upgrade senantiasa kita harus lakukan upgrade supaya kita boleh mendapatkan hasil atau performance yang lebih baik. Okay, yang lebih baik dan lebih baik. Ya, orang yang tidak siap untuk di-upgrade adalah mustahil untuk dia mendapatkan sesuatu yang baru. Okay, contohnya kalau kita upgrade diri kita dengan menggunakan teknologi ketika pandemik ini, okay, pasti kita akan jauh akan dapat menguasai teknologi tersebut. Berbeza dengan orang yang tidak mengupdate diri. Kalau yang tidak mengupdate diri mereka, pasti mereka akan jauh ketinggalan. Ya, sebab semua orang berkurung di dalam rumah dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ya, begitu juga upgrade, kita pasti akan jauh dari mendengar suara dan isi hati Tuhan. Oleh itu, kita harus sentiasa melatih diri untuk beribadah, untuk menyelidiki janji-janji Tuhan, pesan Tuhan di dalam Alkitab. Dan mengungkap segala rahsia kerajaan Allah di dalam Alkitab itu. Kita harus renungkan, kita harus aplikasikan supaya kita boleh bertumbuh dari hari ke hari. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah bagaimana kita harus upgrade diri adalah kita harus siap untuk belajar. Di dalam Filipi 4 ayat 11 mengatakan, ku katakan ini bukanlah kerana kekurangan, sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita harus siap untuk membukakan hati kita untuk terus belajar. Kita jangan set di dalam fikiran kita ianya sangat susah. Bila kita set sedemikian, maka ianya akan susah. Susah, tetapi perlu ingat,
Okay, dengan adanya penyertaan Tuhan, okay, proses itu pasti kita boleh lalui. Ya, kerana Tuhan mempunyai rancangan yang berbeza untuk setiap kita. Okay, kita tidak boleh hanya mengharapkan Dia memberikan apa yang kita inginkan. Okay, kita sendiri yang harus siap untuk belajar. Okay, kita harus tanya Tuhan. Okay, kita harus mempunyai hati yang siap untuk belajar. Okay, open your heart. Okay, jangan keraskan hati. Ya. Meskipun ianya payah, kadang-kadang kan kita merasa sukar, kan kita merasa payah untuk melakukannya. Tapi bila kita letakkan Tuhan, bila kita andarkan Tuhan, ketika kita melewati semua itu, okay, semuanya akan menjadi indah dan luar biasa. Ya, sehingga nanti, okay, setelah kita berjaya, okay, melewati perjalanan itu, okay, kita akan melihat, kita akan reflect balik perjalanan itu, okay. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita akan reflect balik. Okay? Kita akan merasakan betapa Tuhan bekerja lewat di dalam kehidupan kita, di dalam setiap level proses itu, di dalam setiap upgrade level proses itu. Okay? Perjalanan bersama Tuhan itu adalah sangat indah. Ya? Setiap proses yang kita lalui itu mampu menguatkan kita. Dia mampu meneguhkan kita. Okay? Sehingga kan, bila kita merasakan semua itu, kita merasakan dan Tuhan dan nama Tuhan akan dipemuliakan lewat daripada kehidupan kita itu, lewat daripada apa yang kita lalui dalam setiap proses-proses itu. Ya, itu merupakan hal yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah kita harus mempunyai hati yang siap untuk dibentuk. Okay, di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan, okay, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, okay, maka orang harus memperbesarkan tenaga, okay, tetapi yang terpenting untuk sangat luar biasa itu kepada diri kita, kepada setiap kita, kerana kepeduliannya, sebab ya He cares for us. Okay, Tuhan sering kali menjalankan peranannya, okay, untuk membentuk kita. Okay, setiap hari Tuhan sentiasa memikirkan pasal kita. Okay, dia sentiasa berfikir untuk untuk membentuk dan untuk equip kita. Okay, kita harus siap untuk dibentuk. Okay, meskipun kadang prosesnya menyakitkan. Ya, kita dibersihkan. Okay. Kita lewat daripada apa yang kita kehidupan yang kita pada saat ini, kita dibersihkan segala ego, segala kesombongan, segala kebiasaan buruk dan sebagainya, ditanggarkan, dikikiskan, lepas dari kita, dibuang daripada seluruh kehidupan kita. Bila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bila kita surrender kepada kita daripada kehidupan kita, dan proses itu tidak nyaman sama sekali, ya. Namun begitu, jika kita melihat hasilnya nanti, meskipun apa yang kita lalui proses untuk upgrade itu adalah tidak mudah, kan? Tapi bila kita reflect nanti, dengan melewati proses itu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh Dia banggakan. Sebab kita menjadi pribadi yang baru, kita menyerahkan hati kita dibentuk untuk di-upgrade, untuk dibentuk sebagai satu bejana, kita boleh dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Ya, jika kita bersedia, maka pembentukan yang akan kita alami. Jika kita tidak bersedia, untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka ianya akan keras. Ya, dia akan keras, dia tidak mau dibentuk, kan? Sebab kita tidak membiarkan diri kita dibentuk. Sebab itu dia keras. Tapi saat kita memilih, saat kita bersedia dibentuk oleh dan roh yang baru, sehingga kapasitas kita diperbesarkan. Ya, bila kita menyerahkan hati kita untuk dibentuk, Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Apa yang Tuhan rancang di dalam hidup kita adalah ianya merupakan satu master plan, master plan yang sangat sempurna bagi setiap kita, bagi setiap saya, bagi saya, bagi kamu dan kita semua. Tuhan ada master plan-Nya yang tersendiri di dalam hidup kita. Sesakit apapun proses itu, ingatlah bahawa semua itu bertujuan mendatangkan kebaikan bagi kita semua.
Ya, sesakit mana apapun proses itu adalah untuk kita naik kepada satu level lagi. Ya, janji Tuhan itu sangat jelas. Okay? Dalam setiap langkah kita, dalam setiap tempat yang akan kita pergi, okay, akan kita jalani, okay, akan selalu ada penyertaan Tuhan. Okay? Dan ya, kerana dalam segala keadaan, okay, Allah berjanji, okay, melindungi dan memelihara hidup orang Kristian, okay, kerana Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Ya, bila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, kita, setiap langkah kita, setiap apa pun yang kita perbuat, Tuhan akan menyertainya. So jangan risau, okay, jangan takut untuk upgrade. Okay, kita harus serahkan hati kita untuk di-upgrade. Ya, jadi secara kesimpulannya, apa yang ingin saya simpulkan pada hari ini adalah, kan, katakan pada hari ini, okay, semua kita, okay, ambil satu step, ambil satu langkah pada hari ini. Sekiranya kamu masih belum lagi bersedia untuk di-upgrade, okay, belum bersedia untuk melangkah, okay, untuk naik kepada satu level, okay, hari ini merupakan satu kesempatan bagi kita semua, kan, untuk step forward kan kepada Tuhan. Saya mau di-upgrade, okay, pada hari ini, okay, bermula pada hari ini, kerana kita mahu, okay, melihat dari perspektif Allah itu, melihat daripada sudut pandang Allah, okay, supaya kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Okay? Bila kita serahkan diri kita untuk di-upgrade, Tuhan sendiri yang akan menuntun kita setiap hari. Okay? Tangan Tuhan itu sendiri yang akan memegang kita. Okay? Roh Kudus itu sendiri, okay, dengan senang hati, okay, dia akan membukakan banyak hal. Okay? Dia akan menuntun kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Okay? Upgrading ini, okay, merupakan sebuah proses yang sangat penting. Okay. Kalau kita tidak melalui proses ini, okay, kita tidak dapat menerima berkat yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Okay, as I mentioned earlier, setiap kita, Tuhan punya master plan yang tersendiri dalam hidup kita. Jadi, step forward dan melangkah dengan iman untuk di-upgrade, bermula pada saat umum, tapi kita juga harus upgrade dari segi iman kita. Jadi kita harus upgrade iman kita agar kita boleh bertumbuh, okay, dari satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi, okay, sehingga kita menyerupai Kristus itu sendiri. Ya, so itu merupakan langkah iman kita, okay, untuk kita bersedia, untuk kita menyatakan saya mahu di-upgrade. Okay, dan oleh itu mari kita semua tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami di surga. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan di atas perkongsian isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap perkongsian ini ya Tuhan akan menjadi rema di hati setiap kami. Okay, untuk kami menyediakan diri, untuk kami sentiasa menyediakan diri untuk di-upgrade di dalam iman kami ya Bapa. Agar kami dapat melihat, okay, dari perspektif lebih banyak hal bagi pekerjaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk di-upgrade ya Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk belajar. Berikan kami hati yang siap untuk dibentuk ya Bapa. Supaya kami semakin hari kami Tuhan, kami akan menyerupai Kristus itu sendiri ya Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang mendengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Pada saat mereka mengambil langkah iman mereka pada hari ini, tangan Tuhan akan menyertai mereka. Di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amen, amen, amen. Terima kasih. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.